Mari kita berdoa sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus, sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu di penghujung tahun 2024 ini, kami sebagian daripada umat-Mu menyatakan syukur kepadamu. Terima kasih kepadamu sebab Engkau baik bagi kami. Kemurahan-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Di dalam kebaikan-Mu kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu yang hendak kami beritakan akan menjadi suluh dan pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di tahun yang baru. Pimpin kami dengan kuasa-Mu, lengkapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, hikmat daripada-Mu menguasai hati, pikiran dan perasaan kami, sebab kami hendak mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan baca buat kita. Perjanjian Baru Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-8, kita baca ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau sudah dapat katakan amin. Kalau sudah dapat katakan amin. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12 sampai 20. Saya baca buat kita demikian firman Tuhan dengan judul pembacaan, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikian jawaban kita pada malam ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya sepanjang kehidupan ini. Kalau saya katakan 2025, semua katakan dengan semangat, sukses, sukses, sukses. 2025 kurang semangat. 2025 kurang semangat. 2025 sukses, sukses, sukses. Tepuk tangan buat kita semua. Tahu nggak kira-kira tahun 2023 itu hashtag kita di sini itu berbuah hasilnya banyak sekali. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tahun 2023 itu saya mengatakan begini, kalau saya katakan 2024 sukses, 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 dan saya lihat bukti nyata di tahun 2024 ini memang Tuhan menunjukkan akan kemuliaannya. Banyak anak-anak Tuhan di jemaat kita ini sukses. Tepuk tangan buat Yesus. Kalau sudah sukses, jangan lupa orang yang membuat Anda sukses. Siapa itu? Kata Adoni saya, Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bicara tentang sukses itu dia harus tahu apa itu sukses. Betul tidak? Mustahil kita mau makan nasi, kita nggak tahu nasi itu bentuk kayak apa. Jadi kita mau sukses, kita harus tahu sukses itu kayak apa. Sederhananya begini,
Orang yang sukses adalah orang yang sudah mencapai akan setiap harapan dan impian. Betul? Saya kasih tahu buat kita, yang sudah kita dapati di tahun 2024 itu masih sebagian, masih ada harapan dan harapan-harapan yang kita bangun di tahun 2025. Betul? Oleh sebab itu, mari kita masuk tahun ini dengan penuh keyakinan iman. Sukses, sukses, sukses. Persoalan sukses itu urusan Tuhan. Masalah kita adalah kita harus masuk akan kehidupan kita dengan suatu harapan. Dengan suatu harapan yang ada pada kita, bahwa kesuksesan akan datang kepada kita. Tepuk tangan dulu buat kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berjalan di dalam kegelapan atau dalam perjalanannya ke hutan misalnya, tiba-tiba senternya itu baterainya lowet dan tidak lagi bisa nyala senter itu? Pernahkah Bapak Ibu? Pernah. Oh, sering berjalan di hutan semua nih kan, sering aja. Lalu kita bandingkan ketika kita berjalan dengan senter yang baterainya masih full, lebih mudah mana? Yang tidak bersenter atau yang bersenter? Lebih mudah. Pasti yang mudah, yang memiliki, yang mempunyai senter. Kita mengarungi kehidupan kita di dunia ini di tahun 2025. Tuhan memberikan kepada kita melalui firman-Nya di malam ini. Dia mengatakan begini, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan berjalan di dalam terang. Yesaya lagi, salah saya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu sama dengan orang berjalan pakai senter. Dia berjalan dulu, pokoknya kalau jalan ke apa tuh? Kalau kita nyandau itu pakai senter, jalan tuh nyaman ya. Tapi kalau tidak bersenter, pasti was-was. Jangan-jangan depan tuh ada batu dan sebagainya. Keadaan inilah yang mau kita belajar tentang kehidupan ini. Bahwa kehidupan yang saudara dan saya jalani adalah sebuah kehidupan yang masih misteri buat kita. Saya kasih tahu buat kita semua, hidup yang kita jalani ini misteri semua. Kita tidak pernah akan tahu akan nantinya kita satu jam ke depan ini atau besok pagi ini apa yang kita alami. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Coba kita bayangkan peristiwa yang dialami oleh almarhum itu kan baru kemarin baru duduk beberapa waktu itu sebelum dia mengalami kecelakaan, sempat duduk dengan kami. Dengan Ibu PJ itu sempat salam saya, kasih selamat Natal. Saya pulang ke sini dengar begini peristiwa. Ini kan misteri yang tidak dapat kita pikirkan dalam hidup kita. Justru dalam misteri kehidupan itulah, maka selaku orang-orang beriman, Yesus mengajari kita, mari kita berjalan menjalankan kehidupan yang penuh dengan misteri ini. Jadikan dia sebagai terang dunia. Kalau dia kita menjadikan dia terang dunia, maka teranglah seluruh kehidupan ini. Maka teranglah seluruh rencana dan rencana kita. Maka kehidupan kita akan berjalan di dalam terang kasih Tuhan. 365 hari adalah sebuah perjalanan kehidupan yang di dalamnya ada tantangan. Di dalamnya ada bahagia, di dalamnya ada sukacita, tetapi juga seringkali diwarnai dengan duka cita. 365 hari akan diwarnai dengan kecukupan makan, minum, sehat semuanya. Tapi tidak dapat dipungkiri juga, terkadang kekurangan juga menghampiri hidup. Justru dalam keadaan itulah, kepada siapa kita harus bersandar? Kepada siapakah kita harus mempercayakan hidup ini kepada siapa? Mau bersandar kepada manusia. Begitu kita sandarkan hidup kita begini, begitu dia sudah rasa capek, dia melangkahkan kaki meninggalkan kita akan jatuh. Karena kita terlalu bersandar kepada bahunya yang kuat. Bisa paham lah hal kayak itu, bisa paham. Mau bersandar kepada kekuatan kita,
Semakin hari semakin kita bertumbuh di dalam kekuatan kita. Semakin hari semakin kita memberikan tumpuan kita kepada kekuatan kita. Semakin hari semakin kita akan lemah. Hanya satu yang bisa kita sandarkan hidup ini, Tuhan. Di dalam setiap rencana dan rancangan yang nantinya kita jalani hari besok dan seterusnya, ketika kita benar-benar menjadikan Dia sebagai terang dunia, maka dunia pendidikanmu akan diterangi oleh Dia. Maka dunia usahamu, dunia pekerjaanmu, dunia pelayananmu, semua akan diterangi oleh Dia. Maka pekerjaanmu, pendidikanmu dibuat Dia berhasil. Pertanyaan yang muncul, bagaimana caranya kita menjadikan Yesus itu sebagai terang dunia? Simple sekali, saya kasih tahu. Simple sekali. Caranya adalah mempercayakan seluruh hidup ini kepadanya. Mau buat sesuatu itu, tanya Dia. Mau buat sesuatu itu, doa dulu, minta dulu dari Dia. Maka Dia akan menerangi setiap rencana dan rancangan kita. Saya ingatkan kepada kita, bersandar kepada manusia, semakin hari semakin kita bersandar pada manusia, maka semakin hari semakin kita akan mengalami yang namanya kelemahan fisik. Tapi bersandar pada Tuhan, Dia tidak pernah akan mengecewakan saudara. Mempercayakan hidup ini kepada sesama manusia, saudara nanti akan dikecewakan. Tapi kalau saudara menyandarkan hidup ini kepada Tuhan, saudara tidak pernah akan dikecewakan. Kita berikan kemuliaan Tuhan. Ini sebuah kesaksian. Sebuah kesaksian yang Yesus menyatakan kepada orang-orang Farisi. Dia menyatakan dirinya adalah terang dunia. Dari mana kita tahu Yesus itu terang dunia? Ini kesaksian harus kita menyaksikan kepada dunia ini. Simple. Yesus mengatakan Dia adalah terang dunia. Kita lihat peristiwa di Golgota. Begitu Dia wafat, terjadi gelap gulita. Kenapa terjadi kegelapan? Karena terang dunia telah dipadamkan. Peristiwa kematiannya itu menunjukkan bahwa memang benar kesaksian ini benar sekali. Bahwa Dia adalah terang dunia. Tidak boleh kita ragu lagi. Saudara jangan ragu. Menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan tidak boleh ragu. Jalani hidup ini dengan penuh keyakinan iman, dengan penuh pengharapan bahwa ketika kita percayakan hidup ini seutuhnya, Dia tidak pernah akan mengecewakan kita. Yeremia pasal 17 itu jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan. Hidup ini kan cuma dua yang kita cari, kehidupan dan di dalamnya ada berkat. Siapa sini mau cari kutuk? Kan tidak ada. Betul tidak? Amin. Tidak ada orang yang mau dikutuk oleh Tuhan. Tidak ada satupun. Kalau diberkati, ya banyak. Tapi dikutuk mana ada orang? Maka Yeremia pasal 17 mengatakan kita akan menjadi orang terkutuk kalau menjalani hidup ini kita masih bersandar pada kekuatan kita. Bukan lalu Tuhan kutuk lalu diam. Tuhan itu maha pengasih. Tapi ingat, di dalam pengasihannya, Dia mengharapkan kita supaya kita menyenangkan hati. Mazmur 147 kalau Bapak Ibu dengar tadi yang baca tadi. Hati Tuhan akan menjadi senang kalau manusia itu takut kepadanya. Hati Tuhan akan menjadi senang kalau manusia itu mempercayakan seluruh harapannya kepada Tuhan. Mazmur 147. Tuhan akan senang dengan kita. Coba kita bayangkan dalam hidup ini. Bayangkan yang paling mudah. Seseorang yang menyenangkan hati kita. Kita kalau cerita dengan dia itu rasanya tuh enak. Rasanya tuh kayak mau curahkan isi hati semua karena dia menyenangkan hati kita dan kita percayakan hidup ini kepadanya. Coba orang yang pernah melukai hati kita. Coba orang yang pernah membenci kita dan kita tahu dia pernah melukai kita. Coba kalau kita cerita dengan dia, mana ada kita cerita seperti orang yang menyenangkan hati kita? Tidak ada. Sama dengan Tuhan. Ketika kita menyenangkan hatinya,
seperti yang diajarkan dalam Mazmur 147. Maka kita datang kepadanya dengan mencurahkan akan isi hati kita dalam setiap doa dan permohonan kita, termasuk di dalamnya setiap rencana dan rancangan kita. 2025. Wih, 2025 sukses, sukses, sukses. Ulang, 2025 2025 sukses, sukses, sukses. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tapi saya ingat lagi nih, 2024 itu sebagian daripada kita sudah mengalami kesuksesan yang menurut saya luar biasa. Ingat, gereja juga harus sukses. Ingat, gereja harus sukses juga. Mustahil orang-orang kaya semua satu kampung ini, lalu gereja tinggal miskin melulu. Kita tidak menyenangkan hati Tuhan ini. Ingat, ingat, ini saya kasih tahu buat kita. Pak, Bapak Dana jangan senyum-senyum. Ini serius ini. Kalau saudara-saudara sudah mengalami kesuksesan dalam hidup rumah tangga, kita bersama-sama untuk mensukseskan gereja ini. Gereja menjadi sukses. Itu adalah impian kita semua. Benar tidak, Pak? Benar, Pak. Ini kalau gereja mau sukses itu 2025 rajin sembahyang, Pak. Orang kalau mau menjadikan Tuhan sebagai terang dunia itu, Yesus sebagai terang dunia itu, hari Minggu itu hadir sini, boy. Orang itu kalau mau ketawa terus Doni nih. Orang itu kalau mau menjadikan Tuhan sebagai terang dunia itu, kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, sandarkan seluruh hidup ini, termasuk waktu juga, termasuk waktu juga. Ini serius ini. Kalau cuma bersandar bilang-bilang semua orang bisa. Orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa. Tapi kalau bersandar seluruh hidup ini, belum tentu semua orang bisa. Yang bisa adalah kita semua di sini. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Kalau Anda bertepuk tangan itu sama dengan Anda sementara memberikan sebuah komitmen untuk Tuhan. Kalau tahun 2025 ini saya akan gaspol laksanakan itu, menyandarkan hidup ini kepada Tuhan. Amin. Berarti kalau besok ini dan seterusnya saya akan lihat ini pasti bangku-bangku ini diisi oleh orang-orang sukses semua. 2025 sukses, sukses, sukses. 2025 sukses, sukses, sukses. Semakin hari semakin kita mengatakan hidup kita sukses, semakin hari semakin kesuksesan menghampiri kita. Bekerjalah dalam kehidupan kita, masukilah akan tahun yang baru dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus adalah terang dunia, akan menerangi setiap kehidupan kita. Bekerjalah dalam dunia pekerjaan, bekerjalah dengan jujur, karena Dia menerangi hidup kita. Semakin hari semakin kita bekerja dengan jujur, semakin hari semakin kita diberkati dalam bentuk jenis apapun. Menjalani pendidikan, menjalaninya dengan jujur. Semakin hari semakin kita menjalani pendidikan ini dengan jujur, semakin hari semakin kesuksesan mudah untuk Anda. Yang mudah-mudah ini saya tahu. Menjalani rumah tangga juga dengan jujur. Jujur terhadap suami, jujur terhadap istri, jujur terhadap anak-anak, anak-anak jujur terhadap orang tua. Karena kita mau kita menjadi orang-orang yang sukses. Karena kita setelah hidup menjadikan Yesus sebagai terang dunia. Kalau Dia sudah menerangi hidup kita, tidak ada satupun yang tersembunyi dalam hidup ini. Kejujuran menjadi bagian hidup kita. Jadi dua hal yang harus saya ingatkan di malam ini. Satu, hashtag kita adalah sukses, sukses, sukses. Dan yang kedua, kita masuk dalam tahun yang baru 2025 dengan sebuah harapan kita akan menjadi anak-anak yang jujur dalam dunia kita masing-masing. Amin.